Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Pratiwi dengan NIM 2401114007. Saya Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak translasi titik massa proyeksi miring. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam selang waktu tertentu. Dalam pembelajaran fisika, gerak dipelajari menggunakan konsep ruang, waktu, kecepatan, percepatan, dan gaya. Gerak translasi adalah jenis gerakan di mana seluruh bagian objek bergerak sejajar dengan satu garis lurus. Dalam gerak translasi, setiap titik pada objek bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama. Adapun contoh gerak translasi di kehidupan sehari-hari, mobil yang bergerak di jalan, bola yang dilemparkan atau ditendang, bola bergerak sejajar dengan arah yang sama setelah ditendang, pesawat terbang yang bergerak mengikuti alur penerbangan yang ditentukan, lift yang bergerak naik atau turun secara vertikal dalam satu arah, dan juga kereta api yang bergerak di atas rel dalam garis lurus. Berikut adalah alat dan bahan pada praktikum gerak translasi titik massa proyeksi miring. 1. Aparatus proyeksi besar. 2. Penjepit bangku. 3. Skala vertikal. 4. Pita pengukur. 5. Dasar sadel. 6. Stand laboratorium 2. 7. Baki. 8. Pasir kuarsa. 9. Bola baja. 10. Penjepit baja. Adapun fungsi alat dan bahan adalah sebagai berikut. Aparatus proyeksi besar berfungsi sebagai alat utama untuk meluncurkan bola baja dengan sudut tertentu sehingga menghasilkan jarak parabola. 2. Penjepit bangku digunakan untuk menahan aparatus proyeksi besar. 3. Skala vertikal berfungsi untuk mengukur ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola baja. 4. Pita pengukur baja digunakan untuk mengukur jarak horizontal yang ditempuh oleh bola baja. 5. Dasar sadel. Dasar sadel berfungsi sebagai penopang dari skala vertikal. Selanjutnya adalah stand laboratorium 2, fungsi sebagai alat pendukung untuk penopang dari baki. 7. Baki digunakan untuk menampung pasir kuarsa. 8. Pasir kuarsa digunakan untuk menciptakan permukaan yang dapat mendaratnya atau titik jatuhnya bola baja. 9. Bola baja berfungsi sebagai benda yang akan diluncurkan oleh si aparatus proyeksi besar. 10. Penjepit baja digunakan untuk menjepit bola baja. Dalam gerak translasi, ada gerak parabola. Gerak parabola adalah jenis gerak benda yang jalurnya membentuk lintasan berupa kurva parabola. Gerak ini terjadi akibat pengaruh dua gaya. Gaya gravitasi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah dan kecepatan awal yang membuat bergerak ke depan. Dalam gerak parabola, dua hal yang biasanya diamati adalah kemiringan dan ketinggian. Kemiringan adalah suatu sudut lintasan benda terhadap garis horizontal yang dipengaruhi oleh sudut lemparan. Semakin besar sudut lemparan, maka semakin curam lintasannya. Ketinggian adalah posisi vertikal benda terhadap tanah
yang meningkat saat benda naik dan menurun setelah mencapai titik tertinggi. Berikut adalah rumus jangkauan kemiringan yang dilambangkan dengan S sama dengan V O kuadrat sin 2 alfa per gravitasi. S adalah jangkauan maksimum, V0 adalah kecepatan awal benda, alfa adalah sudut elevasi, G adalah percepatan gravitasi, sin 2 alfa menunjukkan pengaruh sudut terhadap jarak horizontal. Selanjutnya adalah rumus ketinggian. Rumus ketinggian dilambangkan dengan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. H adalah ketinggian maksimum, V0 adalah kecepatan awal benda, alfa adalah sudut elevasi atau sudut tembakan terhadap horizontal, G adalah percepatan gravitasi, dan sin kuadrat alfa menunjukkan pengaruh sudut terhadap ketinggian vertikal. Itu tadi adalah dua rumus tentang parabola. Selanjutnya, pembahasan contoh soal. Contoh soalnya adalah sebuah bola baja ditembakkan dengan kecepatan awal 63 cm. Pada sudut elevasinya adalah 20 derajat. Hitunglah jangkauan maksimum yang dicapai oleh bola baja menggunakan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Seperti yang kita ketahui, sudutnya tadi adalah 20 derajat, sedangkan V0-nya adalah 63 cm. Menggunakan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka kita masukkan dulu rumusnya, rumus jangkauan S sama dengan V0 kuadrat per G kali sin 2 alfa. Di sana tertera 63 cm. Maka satuan tersebut harus kita rubah terlebih dahulu menjadi meter. Jika sudah dirubah menjadi meter, maka hasil adalah 0,63 dengan satuan meter. 0,63 tadi kita kuadratkan dikarenakan V0-nya tadi adalah kuadrat. Jadi 0,63 dikali 0,63 maka hasilnya adalah 0,3963. Maka untuk selanjutnya kita akan kembali ke perhitungan di sebelahnya. Di sana tertera 2 kali sin 20 derajat. Sebelum menghitungnya, kita menjadikan 20 derajat itu menjadi angka desimal terlebih dahulu. 20 derajat jika didesimalkan adalah 0,34. 0,34 dikali 2 maka hasilnya adalah 0,68. Maka kita akan melanjutkan perhitungannya dengan yang sebelahnya. 0,3963 kita bagikan dengan 9,8. Maka hasilnya akan menjadi 0,0405. Selanjutnya 0,0405 kalikan dengan 0,68. Maka didapatlah hasilnya 0,02754. Itulah penjelasan soal dari saya. Jika ada salah penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih sudah menonton.